One last chance. Siapakah yang berhasil mendapatkan kemenangan di penutup minggu yang ketiga? Di penutup sebelum kita break menuju week yang keempat. Mari kita mencoba drafting phase. Fanny Lucas ya yang langsung menjadi pembuka dari Alter Ego bersama Povius yang kali ini tidak akan dibiarkan bermain lagi, tidak mau ikut sertakan, tapi ada Hanzo. Apa? Ini kan ngebuang satu loh, hero dari Rin secara nggak langsung. Iya ya, tapi masih ada Suyo, jadi kayaknya nggak terlalu masalah nih dengan kehilangan Hanzo ataupun dari Fanny-nya dan Dewa. Mereka bisa memprioritaskan mau dinaik ke arah Jauhead kah? Harit Jauhead? Arah Jauhead? Atau jangan-jangan Haritnya sengaja dikasih kali ya? Jadi tukarkan dengan Jauhead Granger? Oh enggak, tapi Haritnya tetap ya buat sekarang. Oh masih. Mau digunakan lagi oleh seorang Maybe, meskipun tadi sempat kita bahas ya, Harit tangan Maybe yang cukup berbeda. Let's say kalau misalnya Maybe menggunakan Moskov, terlihat lebih agresif. Tapi ya ada kesan kedua ya untuk setiap orang. Pasti sih. Ya ini harusnya akan lebih diperhatikan. Apa nantinya setup yang mungkin lebih dibuka buat Dewanya. Biar nanti gold lanernya nggak kesulitan gitu loh dalam melakukan sebuah up dan Jauhead kembali. Yang tadi sempat kita perbincangkan juga kayak kemana Jauheadnya game kedua. Padahal game pertama jadi fenomenal loh. Iya ya, Jauhead ya. Tetap akan ngebuat early game lebih powerful buat Dewa. Entah siapapun itu karena junglernya akan dipercepat dengan kehadiran dari Jauhead sendiri. Dan jangan lupakan juga gameplay Mueza yang sempat menjadi MVP dengan Jauhead. Oke, tapi jangan lupakan tadi itu dia mendapatkan MVP dan juga dia benar-benar sangat maksimal itu pergerakannya ketika ada kombinasi antara Mueza dengan Lunox. Nah sekarang kombinasinya beda nih. Beda lagi. Ada Harit, satu lagi siapa nanti di area mid lane, apakah tetap akan membawakan Lunox? Kalau ngomongin membawakan Lunox, ini juga concernnya adalah berbahaya. Lunox di early game ini bisa dimakan sama sosok seorang Rine loh. Dipaksa sebelum lompat dan itu dia. Hayabusa. Hayabusa ya. Sanjo. Sebuah jawaban untuk bisa memaksimalkan bagaimana shadow kill nantinya. Apalagi ketika mungkin shadow kill-nya nyangkut dengan 4 stack dari Hayabusa. Berapa pasti itu akan menambahkan juga kekuatan ketika shadow kill tersebut tidak bisa di-dodge oleh siapapun, termasuk Suyo. Oh dia nyari siapa yang bisa ke belakang ya. Walaupun ada mendapatkan nerf sedikit ya dari Hayabusa dengan shadow kill-nya, tapi dengan Warcry menurutku tetap bakal jadi on point kalau Hayabusa. Tetap tajam. Tetap mengerikan. Tapi stakingnya sih yang penting. Stakingnya. Gimana cara dia mengumpulkan stakingnya, gimana cara dia poking sebelum dia dapetin shadow kill. Itu penting sekali. Pokoknya sesaat sebelum dia shadow kill. Kalau bisa udah harus 4 duluan nih stacknya. Ya, dan sekarang Lui juga masuk ke dalam list banning dari Alter Ego. Mengingat belum ada mid laner yang bisa diambil sama Dewa United sejauh ini, tapi di sisi itu kita masih ngelihat potensial untuk Farsha, balik lagi masih ada Lunox juga, dan bisa dibilang menurutku ya ini masih cukup cocok kalau misalnya ingin ngebawain Lunox lagi. Hero-hero tebel seperti Gatot Kaca dan Suyo ini akan jadi makanan. Wah, Lunox ya. Yang tadi sempat kita lihat mungkin di game yang pertama. Atau jangan-jangan malah di-ban nih Lunox-nya. Udah sempat ada referensi juga kan. Wah, kalau seandainya ternyata ini adalah ban terhadap Lunox, Coach Saver sudah mempertimbangkan bahwa ini adalah metode terbaik untuk mereka bisa menghindari pick off yang dibawakan oleh Dewa. Oke, metode pick off yang akan cukup diwaspadai nantinya, tapi Gibbs juga akan langsung satu list damage. Pick yang sangat bagus terhadap Ben, terhadap Eve. Karena ini Okta salah satu powernya. Dan tidak bisa dipungkiri ini sangat kuat ketika digunakan Okta. Rotasinya juga bagus dan paten. Tapi menutup ke arah Lowy adalah respect. Walaupun kita bisa melihat hijumnya lebih tajam untuk melakukan diversion. Tapi kali ini berbeda. Cecilian late game insurance Profesor. Wah ini sebuah jawaban yang lebih pasti ya dibandingkan dengan Lunox. Iya. Yang ternyata sekali dengan bad impact mungkin akan memberikan impact yang sangat maksimal. Dan tujuan dari Cecilian adalah untuk menghindari Suyo dengan Blade Surge-nya. Karena kalau di hold, dia bisa nyamperin ke arah Lunox sehingga ya udah dia memilih untuk bermain aman dengan Cecilian. Orang lagi ngobrolin draft, dia benerin kabel. Kok di-spill sih? Oke, tapi untuk 2 pick terakhir, mereka membutuhkan mid laner. Justru kalau menurut aku lihat di sini, yang bisa dimainkan sama Hijumi sebenarnya banyak. Ya. Cuma ada baiknya dia mainin high ground juga sih. Oh, itu dia. Fail. High ground yang cukup cepat untuk rotasi
bisa bermain combo, bisa benar-benar membuat momentum, Tambahan utility ya. utility tambahan. Tapi tambahan ini juga dipadukan dengan Chow. Jadi menurutku yang paling dibikin enak di sini bukan cuma Suyo-nya, tapi Granger. Granger sih kalau gua. Ruangnya terbuka dan jauh head salah nabrak sedikit. Dengan unstoppable force dia bakal keangkat loh. Gak ada Gatot ya. Badang? Badang ada boleh. satu Badang sosok yang boleh. tebel sih. Badang boleh sih. Yap. Nah itu dia untuk Badang yang langsung masuk ke dalam lineup dari Dewa United game yang ketiga, Prof. Tapi pengumuman ke siapa nih dari segi drafting? Wah, kalau kita ngomongin drafting phase, udah pasti di sini kebetulan dengan adanya Granger dan Veil, kayaknya damage yang bisa diberikan Aldrigo jauh lebih tinggi sih. Oke, karena Aldrigo ya memang cukup menarik secara drafting apalagi dengan kehadiran Rine balik lagi. Akankah membawa poin kemenangan lanjutan? Akankah ngebuat Dewa United harus tumbang di game ketiga kita hari ini? Oke, one last time. Kesempatan terakhir sebelum mereka menutup match kali ini. Siapakah yang akan tidur dengan tenang dan peringkat di atas dari kedua belah tim tersebut? Apakah Dewa United? Apakah Alter Ego? MPL Arena Barat, tepuk tangannya! Let's go to the layer of down! Wow, Alter Champs dan juga anak Dewa. Kesempatan terakhir kalian di hari ini masuk dalam game yang ketiga. Menyaksikan kedua tim kesayangan kalian untuk memperebutkan 1 poin. Tapi hadirnya Hayabusa untuk hari ini akan memberikan satu hal pembeda. Retribution yang bakal lebih tajam seharusnya. Karena bisa banget nih mainin Shadow Kill bersama Retribution. Wah gila, Nino pakai Chow kali ini. Dan kalau Nino pakai Chow, Nino juga harus berhati-hati. Concernnya adalah Badang bisa melakukan poking damage terhadap dirinya. Ya. Badang bisa membuat dia memaksa ngeluarin flicker-flicker tanpa ada ketentuan-ketentuan khusus. Tanpa syarat dan ketentuan ya. Apalagi dengan adanya pembawaan dari emblem support nih yang menandakan bahwa nantinya movement yang akan dibawakan oleh Badangnya Sorizo akan jauh lebih dominan. Dan permainan area sungai yang harusnya akan kita tunggu nih. Siapa yang lebih diunggulkan? Karena terlihat dari emblemnya Nino, dia pakai trill juga. Dia nggak kalah damage untuk poknya. Iya kak, pokoknya. Tapi nanti kalau udah ada item, beberapa item, Nino yang harus berpikir 2 kali. Sekarang nggak masalah Nevin. Tapi nanti dia harus pikirkan. Di mid game. Di mid game dia harus pikirkan, karena kalau dia di mid game nggak berpikiran untuk bisa mengatasi pergerakan di Sorizo, malah dia bisa ditekuk. Lumayan mengerikan memang kalau untuk Zorizo nanti di area mid game. Karena inisiasi mengejutkan. Bisa di-convert ke arah poin eliminasi. Dan untuk audience predictions, Auto Champs nih 73%. Tapi hasilnya mungkin bakal mulai terlihat nanti di arah objektif yang pertama. Apakah dengan adanya Suyo di tangan Rine, ini akan ngebuat Alter Ego sudah pasti mendapatkan objektif ya? Yes, dan bakal lihat poking damage seperti keresahan Rine kalau bisa kita bicarakan seperti biasa. Early game sudah power sangat kuat di depan sana. Belakang ada Shadow Veil, terbagi menjadi 4, mundur ke belakang. Dan masih bisa selamat, tampaknya Nino juga belum memiliki way of dragon. Ya, masih bisa ditutup secara damage yang disumbangkan oleh seorang Ray, tapi Retribution juga masih ready. Masih ada kemungkinan gangguan berikan oleh Dewa United. Tapi untuk Alter Ego, zone out ini udah langsung muncul dari seorang Nino dan bener-bener bakal diganggu. Screeningnya jauh ya. Udah screeningnya jauh, tapi ya memang kalau ngomongin ke arah sosok dari Suyo dan dia tidak mendapatkan kondisi turtle yang pertama itu Ruki Bandar. Tapi lihat di depan sana Nino, duel tracker! Berjika seorang cewek kalau yang cewek sangat disebabkan sebelah. Coba kan dapat terapkan dari sosok para pasukan dari Tris. Berjika belakang dan bertahan kill. Alter Ego mengamuk. Semakin malam, semakin menggila. Wah, ini dia tempo dari Alter Ego dan bakal dibalaskan. Badang kali ini berasa mengendalikan kedudukan Rine selamat mid-wall Sorizo. Harus meledak di depan sana, di depan hadapan seorang Hais. Lihat, Alter Ego semakin malam semakin menggila. Dibalaskan Zorizo, tidak mendapatkan apapun dan dia harus tumbang. Ini jadi satu pukulan besar untuk Alter Ego dan mati di atas. Red Well Dragon apakah di bawah yang damage killing spray. Seorang Hayabusa disiksa, diajam-ejam di early game. Membuat dirinya bakal lebih mundur lagi untuk mendapatkan poin kill dan bahkan apakah Hayabusa cuma bisa melakukan split push nantinya Profesor dan juga Devin? Tapi kalau misalkan split push adalah jawaban, aku mungkin setuju. Karena ini udah dalam keadaan yang under banget untuk Ray. Yep. 2 poin dead. Dan bahkan lihat Okta. Sakit. Ini sakit banget loh ke arah Oktanya. Meskipun cara itemization memang masih belum ada ya Tapi spammingnya dari penting. Hijume. Tapi kalau main Vali tuh spammingnya tuh penting banget ya, Vin. Setuju. Karena tidak membiarkan lawan untuk bisa mendapatkan ruang itu penting banget bagi Veil.
Apalagi dalam keadaan laning phase seperti ini. Oke, menuju ke seorang Rino mencoba diselamatkan oleh seorang Nino, tapi itu dia. The power of Suyo, skill escape mechanism yang berhasil membuat dirinya masih bisa selamat. Dan bahkan Surizo bersama dengan seorang Pengeza membuat Ray harus lebih aman dan nyaman lagi. Supaya dia masih dapetin hanya minimal orang satu parpolnya. Nah, ya, karena ketinggalan level ini udah mulai kerasa antara kedua belah jungler. Dan Rine dengan 3 poin eliminasi Turtle harusnya akan jauh lebih mudah juga diamankan oleh seorang Rine. Dan Trim, zone up pun ini udah mulai kerasa. Ngebuat Ray agak kesulitan dan bimbang nih. Apakah harus memaksa retribution ke arah purple buff atau disimpan menuju ke arah Turtle? Yes, menuju ke arah Turtle. Tanpa konten, Nino standby position, Okta! Beriman Kevin! Masih menyelamatkan tapi Mueza dengan ada satu bahas tonton dan sonat yang gagal membuat terpasukan dari tim Dewa masih bisa selamat. Mundur ke belakang, Alter Ego kembali lagi menunjukkan taringnya dari sisi orang yang ketiga. Wah, ini ganas banget sih Alter Ego. Dan Thunderbolt sudah ada di tangan dari seorang Nino juga. Semakin tebal lagi bisa semakin aktif meskipun tidak ada flicker untuk 2 menit ke depan. Tapi Nino masih punya power tersebut untuk memberikan pressure. Itu dia, Junius One yang benar-benar akan ngebuat majalah untuk para pasukan dari tim Dewa. Masalah. Masalah ya, mumpung yang mungkin akan memproduksi shield cuma ada Maybe. Dan harus tungguin late game juga. Well taken, menuju ke arah sosok seorang Sony Sarapa, lihat damage instant pick up dia terjadi. Satu point kill dari Rine. Predict move dari Rine berhasil membuat sosok seorang Surizo tenggelam di dalam lautan Alter Ego. Meanwhile, Dream buka badannya dan tidak ada sedikit pun keuntungan yang bisa didapatkan para pasukan dari tim anak-anak ke Dewa. 4 pemain padahal ada di bagian bottom lane tapi Nino Hijume! Following up damage, satu lintas itu dia. Sinkronisasi, 25 damage. Rine versus everybody. Masih bisa selamat di masalah dengan shadow kill terbagi menjadi 2 dan Rine still survive. Rine shutdown nampaknya akan didapatkan. Tapi Sorizo gagal dan Rine still survive. Alter Ego membuat Rine menjadi spotlight dan ini dia. One of the jungle from Rine. wow, dapetin satu pemain. Upplay dari 2 player yang ada dan dapetin juga ke arah orange buff-nya. Terlalu banyak tugas yang diambil sama Rine kali ini. Wow, ini benar-benar dapetin spotlight banget dengan movement dia, mechanical play-nya dia. 1v3 situation masih bisa survive bahkan. Dan membeli waktu yang begitu banyak sehingga Maybe tumbang di area bottom lane. Yes. Karena 3 pemain dari Alter Ego fokusnya di bottom lane tadi untuk menekan farming dari Harit. Benar-benar itu adalah salah satu tamparan keras mengejar sesuatu yang tak pasti itu nggak boleh. Itu bakal merugikan dari sisi yang lainnya. Dan tentu saja, iya, merugikan Maybe di area gold lane nampaknya. Oke, bakal ditekan lagi sepertinya bagian bottom lane kali ini kehadiran Maybe, Mueza, dan 2 player lainnya. Apakah akan menjadi celah untuk Alter Ego karena Fatal Guardian? Guardian di masalah dan bahkan Wombo combat bro. Double kill from Hijume. Di depan mantannya sendiri dia tak peduli apa yang terjadi dan bahkan makin mengganas. Hijume membuat para pasukan dari tim Dewa apakah berpikir menyesal untuk melepas dirinya? Wah, Windstormy yang sangat on point, kena 2 bahkan dengan Genius One sebagai item pembuka dari Veil Hijume. Ini benar-benar langsung memberikan damage yang eksplosif. Dan lihat perbedaan goldnya, 7.800. Ini on the way 10.000 sepertinya. Betul sekali. Agak cukup keras kali ini Devin ya. Ya definisi meledak sih dan dia Alter Ego. Setelah ditahan-tahan nih ya dari 2 game sebelumnya. Di game kali ini mereka meledak 8.000 perbedaan gold dan mereka masih akan memaksa lagi bagian bottom lane ya. Ray, dia balik badan, Hijume dimakan, plus dapat 1 point kill. Setidaknya at least daripada tidak ada mendapatkan apa-apa. Itu the best yang bisa dilakukan oleh Ray yang dari awal sudah terejam-ejam Nevin. Dari awal udah bener-bener tekuk lutut dan gak ada sedikit pun nafas untuk seorang Ray. Ya, at least memecahkan ya 2 point kill dan 5 assist yang udah di tangan dari Hijume. Jadi ada perbedaan gold yang mungkin nanti bisa diambil sama Dewa United. Tapi Alter Ego ini gimana cara nge-stopnya bro? Snowballing ya, late game. Ini late game sih. Late game lihat ya? menunggu Okta. Udah, cuma itu harapannya. Wah. Karena dengan menguntungkan 8.000, apalagi Suyo ya yang pegang perfect turtle. Ya. Dia bakal lebih mudah untuk nanti kontes di area alon. Apalagi buat sekarang, Granger-nya Hais masih belum tersentuh. Sky Pierce-nya juga ready. Lihat, tembakan demi tembakan itu mengancam loh untuk Ray. Jadi Ray-nya gak bakal bisa keluar dan Nino.
ini siapapun harus cari di mana Nino berada. Karena tadi Nino kick di atas. Tiba-tiba dia udah di area jungle purple buff. Bener. Dan mendapatkan Okta loh. Iya betul. Dan itu tembakan peringatan aja Devin. That's it, udah sampai di situ saja. Iya, hanya pressure aja ya. Iya, nggak buat eksekutor. Cuma ngasih space supaya Hayabusanya harus pulang. Hayabusanya nggak bisa ke jungle, Hayabusanya nggak bisa ke turret, Hayabusanya nggak bisa split push. Jadi banyak banget move-move yang tidak bisa dilakukan karena dia harus pulang. Terbatas jadi. Nah, dapetin Kernel Lord dengan cukup mudah, nggak ada gangguan sama sekali untuk Alter Ego. Blade of Despair. Pasif lagi. Udah ada tangan dari seorang Rine juga. Gak ada pasif lagi Nevin di arah top lane. Susah ya. Wadaw! Meledak! Itu dia, Tornado! Benar-benar angin beliung yang membuat para pasukan dari tim Alter Ego berhasil membuat satu cold laner tim anak dewa bertekuk lutut ketika ada Lord sedang muncul. Ini bakal jadi bahaya. Lordnya udah mulai berjalan dari area top lane. Maybe memang akan kembali, tapi maybe atau mungkinkah dari dewa bisa mempertahankannya? Hai sama-sama tembakan bersama dengan Changing Cloud. Tapi jujur Hais lebih diuntungkan karena kondisinya ada Revitalize dan Hais nggak harus pulang. Itu dia, sangat menguntungkan dari seorang Grims. Tapi di balik di arah top lane mereka masih punya charge, jangan lupakan itu. Dengan adanya satu Mata Dead Sonata dan bakal lihat di dunia. Pasukan tim dewa mereka kehilangan Okta. Hais lah defendernya. Nino, mata ada di arah Nino. Menjadi target utama. Kehilangan seorang Puelsa. Dan bahkan itu dia, duel dengan on point. Ini bencana. Alter Ego menutup week ketiga dengan balik dan membuat dewa makin tenggelam menuju ke arah zona merah. Alter Ego take the series. Tanpa basa-basi, game yang ketiga di finish dengan cepat. 2 jungler dimainkan, tapi hasilnya tetap sama. Kemenangan tetap menjadi milik dari Alter Ego. Wah.